Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini Pak Git akan membahas hal yang ringan-ringan aja temennya. Karena menurut Pak Git ini ringan, tidak memerlukan pemikiran yang berat ya. Seperti misalnya Pak Git menerangkan logika, mencari sebuah kecepatan gitu ya, yang logis. Terus kemudian mencari sebuah gaya yang sifatnya dalam fisika itu F sama dengan massa dikalikan kecepatan, ya nggak sampai segitu. Ya, makanya Pak Git bilang ini ringan-ringan aja. Kalau di acara TV ini mirip-mirip kayak acara-acara gosip gitu ya. Jadi nggak lebih dari itu menurut Pak Git ya. Oke, sebelum Pak Git lanjutkan bahasan yang ringan-ringan ini, Pak Git akan memperlihatkan video dari Ustadz Adi Hidayat. Kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan kami tampil insya Allah. Baik teman-teman, di sini Pak Git hanya membahas yang nggak pakai dalil, kemudian tidak pakai rumus-rumus yang rumit gitu, dan logika-logika yang rumit ya, seperti terjadinya tsunami atau berjalannya matahari pada garis edarnya yang mempunyai kecepatan 832.000 km per jam. Bukan itu yang Pak Git bahas. Ya sudah kita lihat tadi ya. Artinya yang pertama, Ustadz Adi Hidayat ini memohon maaf ya, kepada umat Kristiani. Nah, konteks memohon maaf ini, kalau secara perkataan orang memohon maaf itu kan pasti salah ya. Yang pertama itu kemungkinannya adalah salah, dia minta maaf. Itu pernyataan salah. Jadi misalnya kita melakukan salah, misalnya Pak Git melakukan salah terhadap istri Pak Git gitu. Pak Git kan mohon maaf sama istri Pak Git, maaf ya tadi terlalu kasar atau gimana, itu kan mohon maaf, mengakui kesalahan. Itu yang pertama. Mungkin konsep kedua, karena tidak enak atau etika penyampaian, maka diawali dengan kata maaf. Jadi ada dua sisi menurut Pak Git. Yang pertama adalah mengakui kesalahan, yang kedua karena etika. Ya. Kata-kata yang kedua adalah beliau menyatakan beliau tidak bisa atau belum bisa memberi selamat hari Natal karena itu merupakan ibadahnya umat Kristiani. Nah, ini baru pernyataan yang lucu kalau menurut Pak Git ya. Makanya Pak Git sebut tadi ini ringan dan lucu. Lucunya gimana? Pak Git itu udah survei, teman-teman Pak Git pingpong itu kebanyakan Kristiani gitu ya. Dan Pak Git tanya, emang katakanlah ini ada namanya Bahar. Emang Bahar butuh ucapan selamat Natal dari Adi Hidayat? Oh, nggak butuh. Jadi dari 10 orang yang Pak Git tanya itu tidak ada satupun yang pengen dimintai selamat atau diucapkan selamat oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi kesannya di sini Pak Git nggak tahu ya, dia berkesan itu. Yang pertama, kita akan melihat satu sisi lagi. Pertama kesannya adalah GR. Ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, menyatakan kalau kita gitu umat Islam itu tidak boleh menyatakan selamat Natal kepada orang yang beragama Kristen, Katolik, atau intinya yang mengikuti ajaran Yesus lah seperti itu. Yang ketiga, beliau menyatakan barangkali umat Kristiani itu akan merayakan hari Natal di tanggal 25 Desember. Jadi kalau kata-kata barangkali itu, yang pertama itu ya jelas tidak yakin gitu loh. Padahal nggak perlu pakai kata barangkali gitu ya. Kepada umat Kristen yang akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Tidak perlu kata-kata barangkali itu ikut gitu. Barangkali umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal di tanggal 25.
Jadi yang pertama lagi itu barangkali itu sifatnya adalah tidak yakin, masih menebak-nebak gitu ya. Ngerayain apa enggak ya dia gitu. Nah, jadi seperti membatasi sesuatu yang mau disampaikan ya. Itu menurut Pak Git. Tapi kalau menurut Warkop lain lagi. Kalau Dono almarhum Dono itu pernah menjelaskan gitu. Kalau barangkali itu batu, pasir, jadi barang-barang yang ada di kali gitu teman-teman. Ya ini hanya intermezzo aja. Kemudian yang keempat, beliau menyatakan kalau kepercayaan kami itu begitu. Ya, dalam tanda kutip ini memaknai kalau ini mewakili seluruh orang Islam gitu ya, seluruh orang yang beragama Islam. Padahal ada sisi lain orang-orang Islam ya, apalagi di Arab sana ya, di Abu Dhabi sana mengucapkan selamat Natal gitu. Dan di Indonesia pun yang tidak sependapat dengan beliau itu banyak sekali yang mengucapkan selamat Natal. Jadinya di sini malah berkesan beliau ingin mewakili semua umat Islam dan tidak sama sekali menghargai teman-temannya sendiri yang tidak sependapat dengan beliau. Ya, teman-teman boleh berpendapat apa saja nantinya. Yang jelas juga Pak Git bakalan nanti ini tayang gitu kan, diserang dengan fans-fansnya Ustadz Hadi Hidayat itu ya kayaknya sih begitu. Dan Pak Git sih ya biasa aja kalau untuk diserang. Apalagi kalau diserang dengan argumentasi itu Pak Git senang gitu ya. Tapi kan rata-rata argumentasinya nanti kita mengucapkan Natal itu haram, masuk neraka. Paling itu. Ini dilarang dengan dalil ini ya. Kalau kita ribut terus sama dalil itu nggak bakal selesai deh teman-teman gitu. Tapi di sini ada konteks yang sangat lucu di sini. Yang melebihi itu adalah lucu gitu. Yang pada saat beliau menyatakan permintaan maaf tadi kepada umat Kristiani, di samping beliau persis itu ada Felix Xiao ya. Padahal Felix Xiao itu juga berpendapat beda sebetulnya. Nah, mungkin setelah itu kalau Felix Xiao berani akan adu pendapat harusnya dengan Hadi Hidayat. Karena perbedaan pendapat itu kan biasa. Apalagi kalau kita beradu pendapat dengan catatan dasar-dasar yang ilmiah, itu sih Pak Git senang sekali gitu kan. Berpendapat itu beda yang artinya pikiran kita ini harus kerja gitu ya, harus kerja. Caranya kerja apa? Ya berbeda pendapat tadi disampaikan dengan sopan gitu, jadi tidak mencela. Banyak sih kalau di komen-komen konten Pak Git itu, kalau nggak setuju banyak yang mencela ya bisa, tapi Pak Git yang menyadari kalau mereka hanya bisa mencela, nggak sampai ke bidang argumen gitu. Untuk melanjutkan cerita ini, lebih ada baiknya kita lihat dulu podcast antara Deddy Corbuzier dan Felix Xiao yang dua-duanya ini adalah mu'alaf dari agama Kristiani. Oke, kita saksikan video ini. Kayak gini Ustadz, kalau ini masih perdebatan sampai sekarang, kita sebentar lagi Desember, ucapan selamat Natal gitu. Nah, ucapan selamat Natal itu selalu menempati. Kan kalau nanti udah bulan depan nih, keluar lagi nih. Betul. Masalah nih. Makanya saya pernah wawancari bapak saya. Saya bilang gini, Papi sebenarnya penting nggak sih ucapan selamat Natal bagi Papi? Dia bilang enggak, saya nggak perlu ucapan Natal, saya tetap akan Natal walaupun umat Muslim nggak mengucapkan Natal. Betul. Nah ini poinnya. Ternyata yang lebih seru membahas ucapan Natal adalah Muslim, gitu kan? Jadi begitu teman-teman ya, udah kita saksikan dengan terakhir mereka berdua tertawa gitu ya. Artinya umat Kristiani sendiri itu tidak penting mau diucapin selamat Natal atau tidak oleh umat Islam. Itu yang pertama ya. Malah yang di sini disebutkan Felix Xiao gitu loh. Itu adalah yang ribut sendiri malah umat Islam sendiri gitu, sambil ketawa gitu ya. Nah, menurut Pak Git, jadi sebetulnya pernyataan dari Ustadz Hadi Hidayat ini tidak ada masalah dengan umat Kristiani. Beliau ini merasa GR aja gitu, merasa pengen mengucapkan selamat Natal, itu yang pertama. Atau kedua, beliau yang menyatakan lebih benar, karena beliau menyatakan ini lebih benar dari
umat-umat Islam yang lain, yang artinya pada saat beliau menyatakan itu ada kata-kata dalam kepercayaan kami, ya, padahal kan kami kayak bangsanya Quraisy Shihab gitu, atau katakan waktu itu ya masih Gus Dur, terus masih banyak lagi lah kalau kita mau sebut satu persatu. Itu kan tidak ada sependapat gitu. Artinya kalau boleh Pak Git katakan memang agak keras. Jadi beliau tidak menghargai pendapat-pendapat ulama lain gitu selain dirinya. Itu teman-teman. Yang pokoknya yang nggak sealiran dengan dia salah. Gitu. Padahal kalau beliau menghormati pendapat-pendapat ulama lainnya seperti Quraisy Shihab dan lain-lain, itu beliau menyatakan bahwa menurut pendapat saya yang mungkin berbeda dengan pendapat teman kami yang masih seiman, itu berbeda. Jadi saya punya pendapat seperti ini. Itu lebih baik, lebih fair gitu menurut Pak Git. Jadi tidak menyatakan kalau itu adalah mewakili umat Islam. Kita bisa lihat sendiri malah di Arab, kayak di Abu Dhabi, ya di Qatar, di Emirat Arab itu, mereka merayakan Natal, malah bukan sekedar mengucapkan tapi ikut merayakan Natal. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian ya bahasannya ya, karena bahasannya juga ringan, nggak perlu metode yang rumit untuk menceritakan itu tadi ya, seperti menceritakan kisah gosipnya si siapa, Nikita Mirzani gitu ya, menceritakan gosip dari Raffi Ahmad ya, seperti berita-berita itu aja menurut Pak Git ringan. Kita juga nggak tersinggung gitu, walaupun kita beda pendapat, cuman ya ini buat ini sekedar pandangan Pak Git aja teman-teman. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang sependapat dan tidak sependapat ataupun yang netral, silahkan berkomentar gitu. Dan Pak Git ucapkan terima kasih.